Sekarang himpunan halaman 10. Ini seru ini, jangan ngantuk ini. Ini yang dipakai andalan sampai sekarang. Terus ini pokoknya mati jahiliyah, kafir, masuk neraka. Benar nggak pemahaman itu? Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin ila akhirih, sampai Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Ibnu Abbas ya, dari Ibnu Abbas dari Nabi, man ra'a min amirihi syai'an, siapa yang melihat dari amir dia syai'an sesuatu, ya fakariyahu, lalu benci dia pada sesuatu itu, ucapan atau perbuatan amirnya, fal yasbir, hendaklah sabar. Jadi kalau melihat ucapan, perbuatan, tingkahnya amir yang membuat kamu tidak senang karena kamu anggap itu pelanggaran, itu nggak boleh, itu maksiat misalkan, sabar. Kenapa harus sabar? Sabar itu artinya tetap bertahan pada amir itu, kekuasaan amir itu. Karena fa innahu laisa ahadun, sungguhnya kelakuan laisa ahadun, tidak ada seorang pun yufariqul jamaah, yang memisai jamaah, shibran, satu jengkal, lalu fayamutu, dia mati, illa, kecuali mata mitatan jahiliyah, dia mati mitatan, dengan mati, kondisi mati jahiliyatan, jahiliyah. Ini dalil andalan ya, dan ini diyakini dengan pemahaman yang salah. Di mana letaknya kesalahannya, subhatnya? Satu, amir di sini dimaknai amir golongan ini, jokam ini contohnya. Ini kita lagi bahas subhat ini. Yang kedua, subhat kedua, mati jamaah, memisai jamaah adalah keluar dari jamaah yang ada amirnya ini. Subhat ketiga, mati jahiliyah, mati kafir. Kalau kafir berarti kekal di neraka. Ada tiga ini yang akan kita bahas di sini. Ini benar apa tidak? Pengertian seperti ini benar apa tidak? Benar apa tidak? Kita bahas satu-satu. Kalau tadi kita sudah bahas di depan apa itu imarah. Masih ingat tadi pagi kita bahas imarah. Ini bahasan pertama. Kita menghilangkan dulu syubhat pertama sebelum kita baca bagaimana para ulama dalam syarah ini. Nanti kita bacakan satu-satu untuk pembuktiannya, pertanggungjawabannya. Kita kembali ke depan tadi, kita sudah bahas imarah. Amara ya'muru imaratan, amirun. Tadi kita sudah jelaskan apa itu imarah. Secara bahasa adalah pemerintah. Imarah itu secara bahasa, alih bahasa tok itu sudah maknanya orang yang berhak memerintah, tidak bisa ditolak kehendaknya dia harus ditaati. Itu imarah. Kemudian tadi saya sudah menyebutkan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari yang sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa al-imarah adalah al-wilayah, kekuasaan. Wilayah kekuasaan. Hunalikal walayatu lillahil haq. Jadi kalau kembali ke depan tadi, kata-kata amir, tadi saya juga menjelaskan bahwa istilah amir yang dikenal, yang diartikan oleh para ulama sejak zaman dulu sampai sekarang. Kalau bicara ke Mekah, ya di Mekah sampai sekarang tidak ada yang menjelaskan bahwa ini adalah amir sebuah kelompok yang tersembunyi. Itu tidak ada. Yang ada fakta sejarah dan di depan mata semua yang istilah amir itu pasti yang dibicarakan itu adalah kepemerintahan yang berkuasa dalam Islam. Pasti begitu itu. Kalau ada sedikit pun penjelasan dari mana, tunjukkan. Dari kitab apa, dari ulama siapa, kalau dari Mekah siapa, tunjukkan. Kita ingin belajar, ingin tahu. Tapi ini secara bahasa saja sudah mengharuskan kita seperti itu maknanya. Bukan sebuah kepemimpinan di sebuah kelompok tertentu, bukan.
Itu bukan itu. Satu. Yang kedua, bagaimana makna yufarikul jamaah di sini? Faraqa yufariku al jamaah, memisai jamaah. Kira-kira apa maknanya? Di depannya kan ditulis gini, siapa yang melihat dari amirnya sesuatu yang dia tidak senang, maka lalu dia maka dia supaya sabar. Tidak boleh memisai jamaah itu. Artinya amir itu kenapa kok dimanai amir itu? Di hadis perbandingannya bawahnya itu. Hadis atas ini kan 7143 dalam Sahih Bukhari ya, yang masih dalam satu bab dalam satu permasalahan, yaitu di hadis 7053 lafadznya hampir sama, dan ini menjelaskan hadis ini apa yang dimaksud yufarikul jamaah itu. Kita baca dalam hadis 7053 diterangkan bunyinya gini, man kariha min amirihi syai'an, siapa yang benci dari amirnya sesuatu, ucapan atau perbuatan, fal yasbir, hendaklah dia sabar. Sama enggak dengan di atas? Beda sedikit lafadznya tapi intinya sama. Di atas bunyinya man ra'a min amirihi syai'an fakarihahu falyasbir, siapa yang melihat sesuatu dari amirnya yang lalu dia benci maka sabar. Di sini man kariha min amirihi syai'an falyasbir, siapa yang dia benci, tidak senang sesuatu dari amirnya, hendaklah sabar. Bedanya di sini, kalau di atas fa innahu laisa hadun yufarikul jamaah. Kalau di sini apa? Fa innahu man kharaja minas sultan. Apa maknanya? Karena sesungguhnya kelakuan man barang siapa kharaja yang keluar minas sultan, dari sultan. Coba, ini bukan nama orang nih, perhatikan, saya bolak-balik ingatkan, bukan nama orang. Salato apa maknanya? Sultan, bahasa Indonesia sultan. Sultan itu sultan, salato itu maknanya penguasa. Coba sampean cari, tanya orang Arab, sultan maknanya nama orang apa? Apa seorang raja, seorang penguasa, seorang pemimpin yang berkuasa. Artinya hadis di atas kan bunyinya yufarikul jamaah. Selama ini syubhatnya kan siapa yang memisai jamaah kita ini yang sudah punya amir ini, itu salah. Yang dimaksud adalah sesuai dengan urutan hadis ini, siapa yang melihat amir penguasanya dia itu dia nggak senang, dia maksiat, maka dia supaya sabar menetepi amir itu, jangan berontak. Siapa? Karena yang memisai amir ini, sultan ini, penguasa ini, shibron satu jengkal, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Ini kita masih bahas subhat. Tadi amir sudah ya, bahwa amir itu yang dikenal dalam syariat itu penguasa. Satu. Buktinya apa? Ini sultan ini. Langsung lafadz hadis sultan itu maknanya penguasa. Sudah hilang itu subhat itu, hilangkan subhat itu. Ini bukan amir golongan atau bukan amir nama orang, tapi ini adalah penguasa. Penguasa itu bisa sultan, bisa malik, bahasanya gitu di hadis. Sultan maknanya penguasa. Siapa yang keluar dari penguasa itu satu jengkal, maka mati jahiliyah. Sekarang kita ingin tahu apa yang dimaksud memisai jamaah. Bahasa lainnya adalah keluar dari sultan. Apa maksudnya? Baik, kita baca bagaimana para ulama menerangkan ini. Apakah benar keluar dari satu golongan yang di situ ngangkat amir, ataukah ada pengertian lain secara bahasa maupun yang ma'ruf dikenal di kalangan para ulama muslim?